Sarung adalah simbol kesetaraan dan keadilan. Satu program unggulan. Sarung itu lembut. Kesempatan ini, tapi di tangan orang yang baik, tidak akan terulang lagi. Beberapa hari yang lalu telah terlaksana debat cawapres seperti yang kita ketahui, di mana debat cawapres tersebut bertemakan UMKM, ekonomi, pajak, dan infrastruktur perkotaan. Sesuatu yang seharusnya kita sebagai mahasiswa kurang lebihnya atau sedikit banyaknya sudah mengetahui dan mempelajari hal tersebut. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara moderator yang akan memimpin memoderasi debat pada debat yang kedua ini. Kami ucapkan terima kasih kepada stasiun televisi yang menyiarkan debat kedua calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Demikian, kiranya ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024 terdapat 11 panelis. Kami mohon berkenan para panelis. Acaranya mungkin masih bisa kita lihat di Metro TV, ya mungkin di platform YouTube-nya ataupun di website resminya langsung. Mungkin saya akan memberikan sedikit summary-nya, yaitu di debat pertama, di debat capres, Pak Anies Baswedan seperti yang sudah kita tebak mungkin akan unggul daripada kedua capres yang lain, Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar, baik dari materi, partikulasi, komunikasi, dan lainnya. Ya, suka tidak suka, bisa dibilang debat capres pertama memang bisa dibilang panggungnya Pak Anies. Saya rasa kita sama, rakyat Indonesia, saya, kita semua. Yang menarik itu, waktu debat cawapres, terjadi sesuatu hal yang tidak kita duga. Ternyata, dibanding Mahfud MD yang seorang profesor, dibandingkan Gus Muhaimin yang seorang ketum partai, bisa dibilang Gibran tampil solid. Ya, suka nggak suka. Kalau kita melihat siapa yang memenangkan debat tersebut, ya Gibran Rakabuming menunjukkan performa yang luar biasa. Dengan segala kekurangannya, kita harus fair dong mengakui. Bisa bertukar pikiran dengan ketua umum partai dan seorang profesor. Sekali lagi, terima kasih. Nah, dia yang lebih siap, pengusahaan panggung yang lebih baik, materi yang udah lebih siap, dan punya kepercayaan diri yang oke. Ini bisa terjadi mungkin bukan cuma Gibran lebih baik, tapi mungkin dua cawapres lain tidak mempersiapkan tema ini dengan matang. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat. Mas Gibran ini sering dinilai sebagai salah satu kontestan yang punya komunikasi publik yang kurang bagus. Kalian bayangkan, yang seharusnya asam folat menjadi asam sulfat, membuat banyak orang yang underestimatekan beliau. Dan yang terjadi, dia tampil baik di panggung. Dan balik lagi, bukan sempurna, tapi lebih baik dari dua paslon yang lain. Dan mungkin hal itu bisa terjadi karena banyak orang yang terlalu menganggap enteng Gibran Rakabuming. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju lawan Profesor Mahfud MD. Wah, apik banget. Oh, Profesor Dokter berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Tapi gini, baik Gibran maupun Pak Mahfud MD maupun Gus Muhaimin tidak berhasil mendeliverkan dengan baik hal-hal yang mahasiswa harapkan sebagai calon wakil Presiden Republik Indonesia yang nanti akan kita pilih. Karena apa? Apa yang mereka sampaikan sesuai dengan tema debat tersebut. Karena begini, materi yang mereka bawakan, gagasan yang mereka bawakan, substansi yang mereka bawa, jangankan untuk level solusi, untuk mengidentifikasi masalah, jadi menurut kebanyakan mahasiswa masih kurang. Lantas, pemimpin seperti apa yang seharusnya kita miliki?
Di cuaca panas kayak di sebagian wilayah di tanah air, emang paling pas kalau neguk segelas es cendol atau es cincau. Selain bisa bikin tenggorokan langsung nyes dan badan jadi lebih segar, minuman ini juga dipercaya bisa ngilangin panas dalam karena bikin adem di perut. Namun kita harus tetap waspada guys, karena ada segelintir pedagang nakal yang nyampurin bahan non-pangan yang bisa membahayakan bagi tubuh. Apa bahan berbahaya itu dan bagaimana dampak terburuknya? Saudara simak Buser Investigasi. Kacau, ramuan ngawur es cendol cincau. Tonton yang lengkap ya. Akhir pekan gini, paling asoy jalan-jalan nikmatin cerahnya pagi bareng teman or keluarga. Bener gak guys? Tapi udah jalan main jauh, capek juga ya. Dan butuh energi tambahan nih buat nyegerin badan. Terus udara juga mayan panas. Rasanya nggak dosa deh kalau nenggak segelas es cendol nih misalnya. Selain nyegerin, cendol juga dipercaya bisa bikin perut adem. Tapi aman kan ya kalau dikonsumsi? Lah cendol mah aman banget untuk dikonsumsi. Walau tetap harus hati-hati ya teman-teman. Karena ada info nggak ngenakin seputar es cendol yang diproduksi segelintir oknum pedagang cendol nakal yang mengoplos kandungan zat berbahaya ke dalam cendolnya. Waduh, zat berbahaya apaan tuh? Bisa terima pesanan nggak, Mbak? Ya udah biasa sih kalau masalah pesanan udah biasa. Oh iya. Sambil boleh ya Mas? Boleh. Iya. Nah ini daun pandan ini buat apa Mbak? Ya ini buat pewarnanya Mas. Warna makanannya. Terus nanti juga kan aroma pandannya juga buat cendolnya kan jadi kerasa wangi gitu Mas. Banyak juga ya Mbak ya pandannya Mbak ya? Iya ini kan untuk sekali masakan kan kebetulan kita ini buat stok juga Mas. Minimal pandan berapa Mbak? Berapa banyak ini? Ini untuk sekali masakan itu ada 3 kilo. 3 kilo pandan. Ada pesanan nih Mbak, yang 50 itu buat hajatan saya. Nah, cukup nggak nih pandannya? Cukup. Cukup bisa? Iya. Oh, bisa digabungin berarti bisa. Proses pembuatannya? Bisa. Untungnya si Mbak ini cukup terbuka dan nggak mikir yang aneh-aneh. Tapi tahu-tahu ada hal berikutnya yang justru bikin kami nganga. Ini apa ini Mbak? Ini kapur Mas. Kapur batu kayak gitu? Iya. Ini. Oh pakai batu kapur ya Mbak ya? Iya, ini kan nanti untuk campuran buat ngeblender pandannya itu. Nanti dimasak dulu. Oh memang harus pakai ini ya Mbak ya? Iya. Biar apa Mbak? Kalau pakai ini kan dia nanti cendolnya jadi kenal Mas. Tapi langsung mendidih kayak gini Mbak? Iya. Ini harus ditunggu agak dingin dulu baru dipakai. Jadi panas ya ini berarti Mbak? Iya. Ini kalau pakai air dingin kan nggak masuk dia. Dia harus pakai air panas biar mendidih. Tapi memang harus pakai ini ya Mbak ya? Lazim ya pakai ini ya? Udah lazim. Ini kan banyak buat campuran ini juga Mas. Buat kayak bikin makanan-makanan yang lain udah banyak pakai kayak gini. Jadi untuk ininya juga mengenyalkan. Kalau nggak pakai ini? Kalau biasanya kalau kita nggak pakai kayak gini tuh cendolnya itu gampang putus Mas. Jadi untuk stok itu nggak bisa, hancur. Batu kapur alias gamping, sebuah bahan campuran untuk membuat cendol yang sulit dicerna akal nalar. Batu kapur yang udah jadi bubur itu dilarutin ke air untuk masuk ke proses lanjutan. Oh dicampur di sini ya Mbak ya? Iya, ini kan buat blender pandan itu Mas. Jadi dicampur pakai air biar bisa di blender. Berarti nggak pakai air biasa gitu? Enggak, kalau ini kan kalau cuma kita langsung campur kapur sama pandannya kan dia nggak bisa jalan blendernya Mas. Jadi harus pakai air ini kayak gini dulu. Oh karena itu terlalu terlalu kental.
Pindarnya secukupnya aja, gak usah banyak-banyak. Justru ininya airnya yang lebih banyak ya Mbak ya? Iya, jadi di sini kan dia pas ngeblender kan gampang. Walah, asli speechless nih lihat yang beginian. Itu air kapur plus daun pandan di blender jadi satu. Campuran air kapur dan daun pandan yang tuntas digiling inilah yang nantinya akan membentuk adonan cendol bertekstur lebih kenyal. Ini jadinya kayak gini. Jadi sampai berbuih kayak gitu ya Mbak ya? Kalau nggak berbuih dia malah nggak bagus kapurnya Mas. Jadi untuk nanti dimasak dia jadi nggak kenyal. Racikan daun pandan ini lanjut ditambahkan bahan-bahan pembentuk adonan cendol. Lalu diaduk-aduk terus sampai adonan tepung beras tercampur rata. Nah, yang jadi problem bukan proses ini, tapi Nah ini apa lagi nih Mbak? Oh ini buat penambahan warna aja. Karena kalau cuma pakai pandan kan warnanya kurang bagus Mas, nggak cerah. Biasanya kan kalau masyarakat beli kan lebih senangnya tertarik warnanya yang cerah-cerah gitu Mas. Nah dari pandannya sendiri kan warnanya nggak cerah, cuman ketemu wanginya gitu. Banyak juga berarti ya Mbak penggunaannya ya? Ya malah nih kalau makin ngejreng warnanya ya makin bagus hasilnya Mas. Lah terus itu pewarnanya pewarna apa Mbak? Ya ada banyak Mas, pewarna di mana-mana mah banyak. Ini untuk masakan ya segini porsinya Mas. Oh masih ditambahin itu lagi Mbak, pewarna lagi Mbak? Iya kan ini tadi warnanya kan pucat tuh Mas. Nggak justru ditambahin apa? Pandannya? Pandannya kan cuma buat ini aja, pewarnanya aja. Ini kalau untuk jadi cendolnya itu ya berkisar 30-an Mas, 30 kilo cendol. ngeri sob, nyampurnya itu loh, nggak pakai takaran belas. Lanjut proses pengentalan dengan cara perebusan. Adonan wajib diaduk terus non-stop. Tujuannya agar tidak ada gumpalan saat pengentalan berlangsung. Nyala api pun harus tetap terjaga agar tidak gosong di bagian dasarnya. Durasinya cukup panjang, paling nggak 2 jam lebih lah, sampai cendol matang dan mengental sempurna. Proses masaknya aja lama loh Mas. Sampai 2 jam sendiri. Jadi ini diaduk-aduk terus. Selama itu Mbak? Iya. Biar ketemu tanaknya gitu Mbak. Apalagi kalau ini kan pakai pewarna itu tadi ya. Kalau nggak tanak dia cepat ini warnanya langsung luntur. Nunggu adonan cendol matang, si Mbak gercep bikin santan kelapa. Di sini sih nggak ada yang aneh. Tapi yang jadi pertanyaan, tuh kulit kelapa kenapa nggak dikerok ya? Ini untuk sekali produksi itu biasanya 35 kelapa. 35? Iya. Banyak juga ya berarti ya Mbak? Iya. Lah, yang dipakai biasanya kelapa yang apa? Yang tua, muda, atau apa? Kalau untuk lebih bagusnya sih yang setengah muda, setengah tua, seperti ini. Tapi kalau misalnya yang kayak gini nggak ketemu, dicampur yang tua juga nggak apa-apa. Tapi ini kok nggak kupas Mbak kulitnya? Kalau dikupas kan makan waktu Mas. Soalnya ini kan posisi produksinya banyak. Kalau dikupas semua, ya kapan kelarnya? Proses yang cukup lama hingga cendol mengental dengan sempurna. Panjang juga prosesnya bikin cendol ini, yang besokannya akan dijual ke konsumen. Tapi jangan khawatir teman-teman. Tidak semua kok oknum pedagang es cendol mencampuri zat-zat dan bahan-bahan yang berbahaya terhadap makanan tersebut. Intinya kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Jika apa yang kita tuai itu selalu baik, insya Allah Allah akan membalaskan kepada kita hal-hal yang baik juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.